Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kiranya sukacita, damai dan sejahtera ada pada Bapak Ibu Saudara semuanya yang telah mengikuti saat teduh pagi hari ini, baik itu melalui media YouTube di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada saat teduh pagi ini, mari kita bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kepada kami, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Jikalau sebentar lagi kami akan belajar memahami firman-Mu, tolong dan berkati hamba-Mu orang yang berdosa ini untuk menyampaikan firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Apabila ada terselip salah dan dosa, di dalam kami berdoa, kami mohon pengampunan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan saat teduh pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, diambil dari Filipi 1 ayat yang ketiga dengan tema apa yang seharusnya kita syukuri setiap kali kita mengingat seseorang. Yang demikian firman-Nya, Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat kamu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, karena ayat bacaan saat teduh pagi ini sangat singkat, hanya 7 poin dan terdengar romantis, sweet begitu. Kalau kita berikan kepada orang yang kita cintai, hal yang penting yang seharusnya kita inginkan adalah terjadi pada pasangan kita atau kepada orang yang kita cintai dan kasihi adalah bahwa mereka juga mengenal Tuhan, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan mengharapkan pasangan kita untuk sekedar berbuat baik kepada kita, tetapi berusahalah agar satu, diri kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan benar-benar ada di dalam proses pembelajaran untuk pertumbuhan iman kita, dan kita pribadi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mampu menjadi relationship dengan orang lain, siapapun mereka statusnya. Hidup bukan menemukan orang-orang yang sempurna atau terbaik untuk kita diri sendiri, tapi untuk bagaimana kita sendiri harus berusaha menjadi orang yang sempurna dan terbaik untuk seseorang siapa saja, tidak peduli mereka seperti apa. Dalam suatu hubungan akan kita temukan siapa kita yang sebenarnya dan siapa pasangan kita yang sebenarnya. Akan tiba saatnya di mana pasangan kita atau kekasih kita dan orang terdekat kita menunjukkan sikap atau karakter buruk yang akan membuat kita untuk mungkin tidak akan membagikan ayat, yaitu di Filipi 1 ayat yang ketiga tersebut. Berikutnya, seperti Rasul Paulus mengirimkan surat
kepada jemaat di Filipi, marilah pastikan bahwa orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita sayangi sudah mengenal Injil atau sudah mengenal Yesus. Kemudian bantulah orang yang kita kasihi dan sayangilah orang-orang tersebut untuk bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, berdoalah senantiasa agar orang yang kita kasih dan yang kita sayangi tersebut tetap ada di dalam iman akan Yesus, dalam semakin bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Karena percayalah, saat seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mau bertumbuh di dalam Yesus, kasih Yesus akan terpancar dari dalam dirinya. Ketika ada Yesus dan ada pertumbuhan iman, maka akan berbuah roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Kasih Yesus sendiri akan membuat lebih sabar, murah hati, tidak gampang cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungannya sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan selalu sabar. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang 4 sampai dengan 7. Pertanyaannya, bukankah itu saja yang kita inginkan dari orang lain atau dari yang terdekat kita? Baik itu sahabat, teman, saudara, dan siapapun mereka. Sebagai kesimpulan, pastikanlah hidup kita secara pribadi sudah mengenal Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian barulah orang yang Anda kasih dan sayangi untuk juga mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam imannya akan Yesus, selalu berdoa untuk mereka. Tidak harus hanya terhadap kekasih atau pacar Anda, tentunya bagi yang muda. Hal ini berlaku kepada siapa saja, entah itu sahabat, teman, atau anggota keluarga. Bersyukur kepada Tuhan setiap kali kita mengingat mereka, mengingat betapa mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mengalami perubahan hidup atau pertumbuhan iman di dalam Yesus. Bersyukur dengan demikian mereka pun akan semakin lebih baik dalam hal dan berdampak bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, renungan saat teduh pagi hari ini telah berakhir. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui Rasul Paulus, kami diingatkan akan apa seharusnya kami syukuri setiap kali mengingat seseorang, terlebih akan mengingat Tuhan. Demikian doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.